Selamat sore semuanya. Belum ada yang join nih. Halo Kak Kina, makasih udah join. Kita tunggu teman-teman yang lain juga ya. Waalaikumsalam Kak Kina. Halo Komai, makasih udah join. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Jadi sore ini kita sapa-sapa dulu nanti yang join sambil aku kenalin. Aku Desilia, salah satu foundernya Bashira Official. Nah, halo Kak Olivia. Kita mau ngobrol sore ini sama Kak Mega. Kak Mega Dirila ini udah, Kak Mega udah siap join nih. Jadi Kak Mega ini adalah seorang network marketing leader. Awalnya orangnya introvert, tapi dia bisa belajar terus sampai akhirnya jadi brand ambassador Jafra yang bisa punya bisnis yang sebesar itu dengan menggunakan media sosialnya. Nah, kita denger yuk sore ini pelajaran apa yang dia bisa share ke kita supaya kita bisa ikutin jejaknya, sukses kayak dia juga. Sampai akhir ya, soalnya kita bakal ada sesi giveaway buat penanya terbaik kayak biasa. Halo Kania. Halo Kak Mega udah join. Halo, Makasih ya Kak. Kak Mega. Sore Alhamdulillah ini baik. waktu apa? Iya, halo Kak. Selamat sore. Nah, Kak Mega, eh, kita sambil nunggu teman-teman yang join, nanti baru kita mulai sesi ngobrol-ngobrolnya ya. Atau eh, boleh kenalan sedikit nggak? Kak Mega eh, adalah seorang network marketing leader dan sekarang sibuk apa aja? Oke, boleh Kak Descil. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Dirila. Nama saya Mega Dirila, usia 33 tahun. Lalu sudah 3 tahunan menjalani bisnis yang sekarang lagi saya jalanin di network marketing gitu. Oke, nah kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya. Udah mulai beberapa ada yang join. Halo Kak Genes, tuh ada yang nyapa. Halo Kak Mega, halo Halo. Kak Mentom, Kak Emma. Oke, kita bisa mulai. Gini Kak, eh, jadi kalau aku lihat Kak Mega tuh udah bisa mengoptimalkan sosial medianya Kak Mega buat menghasilkan cuan ya Kak ya. Itu apa benar Kak? Sosial media kita tuh bisa memberikan kita penghasilan akhirnya. Bener banget Kak. Jadi kan kondisi seperti sekarang tuh sosial media lagi kayak dilirik banget ya. Maksudnya pandemi, orang juga kegiatannya nggak bisa dilakukan seperti sedia kala. Jadi tuh mantengin media sosial. Jadi malah kita punya peluang kalau pengen berbisnis di media sosial tuh bisa lebih besar peluangnya gitu. Nah, Kak Mega, tapi kan kalau misalnya kita buka Instagram Kak Mega, wah, kontennya udah banyak banget. Wah, kalau Kak Mega ngepost udah tinggi banget, terus Kak Mega juga cantik. Kak Mega kok kayak gampang ngerjain ini semua. Jadi sampai Kak Mega punya follower yang segitunya dan follower yang setia buat ngikutin Kak Mega terus, itu tuh gimana sih Kak perjalanannya sampai bisa sejauh ini? Itu hal yang mudah atau gampang buat dicapai sama teman-teman di sini? Oke, jadi Kak sebenarnya nggak ada niatan untuk jadi influencer kayak gitu ya, atau jadi selebgram gitu nggak ada niatan. Cuman memang 3 tahun lalu itu ngejalanin bisnis yang mau nggak mau nih harus beradaptasi sama media sosial. Gimana caranya masarin produk itu lewat media sosial karena memang lebih lebih mudah ya karena juga kebetulan saya udah ibu rumah tangga punya anak juga jadi kayak gimana caranya dari rumah bisa berpenghasilan akhirnya ya pelan-pelan gitu ya. Sebetulnya saya juga orang yang introvert tadi yang seperti Mbak Desio bilang susah gitu untuk bikin video gitu untuk ngomong di depan kamera tadinya gitu cuman pelan-pelan belajar yang tadinya bikin video tuh pakai suara doang gitu ya yang kayak kameranya digituin ke produknya gitu pakai suara doang nggak pakai muka terus pelan-pelan terus pakai tulisan terus mulai mulai pakai bumerang gitu ya bumerang dulu terus akhirnya bikin video dan itu juga ngetek itu berkali-kali ya bukan one take terus langsung jadi nggak kayak
aduh salah ulang terus. Jadi memang masih struggling sampai sekarang gitu untuk bisa bikin konten. Tapi ya udah seiring berjalannya waktu aku belajar terus belajar aplikasi buat editnya, terus juga ngelihat dari media sosial ya, terinspirasi dari orang lain gitu. Jadi ya kayak gitu ya, akhirnya sampai sekarang dibilang influencer juga belum sih ya maksudnya, tapi ya at least engagementnya di Instagram udah lumayan gitu. Nah, gimana sih Kak kalau Kakak udah bisa dibilang, banyak yang bilang kan Kak Mega influencer, berarti kan followernya, pengikutnya udah banyak, yang percaya sama Kakak juga udah banyak, yang seneng sama Kakak udah banyak. Kita langsung aja nih, soal orang-orang di sini kan gimana sih pakai sosial media buat ngasilin uang, nge-convert itu semua untuk jadi pendapatan atau jadi penjualan, itu tuh prosesnya panjang atau gimana sih Kak? Atau Kakak udah punya banyak follower, tawarin produk atau harus harus ngapain gitu Kak? Kalau udah apa banyak pengikutnya? Oke, sebenarnya sampai detik ini juga masih masih tetap nawarin produk sih, nggak yang kalau kita postingnya langsung laku juga. Dan juga sebenarnya pendekatannya di sosial media itu nggak langsung tiba-tiba jualan ya. Itu kalau yang aku lakuin. Jadi benar-benar kayak review gitu ya, review dulu. Jadi story selling ceritanya. Jadi nggak yang kayak beli ini harga segini kayak gitu. Lagian juga di bisnis aku yang aku jalanin itu memang cara jualannya dengan soft selling. Jadi kita pakai produknya, kita ceritain, nanti baru orang kepo-kepo gitu ya, ntar banyak yang nanya, baru ntar kita bisa melakukan penjualan. Tapi maksudnya ketika kita mau mulai berjualan di media sosial sih sebaiknya nggak langsung yang berat-berat jualan gitu ya, yang langsung, kecuali kita udah punya followers yang jutaan ya, kayak Tasya Farasya, dia mau ngomong apa juga orang beli gitu ya. Tapi kan Pergi ya. kita apalagi yang baru merintis kan butuh waktu juga untuk orang bisa percaya gitu. Lagi kalau kita kesannya jualan banget, orang tuh malah malah mikir-mikir gitu ya. Jadi kondisinya saat ini tuh orang tuh lagi gak suka yang kayak terlalu dijualin banget gitu ya. Jadi kita tuh soft selling mainnya kalau di media sosial gitu. Jadi kita juga bikin follower kita nyaman juga ya. Jangan sampai Betul. bikin kita udah ngumpulinnya susah, terus gara-gara kita terlalu semangat Iya, jualan, sampai kita kan pergi, betul. malah nggak nyaman sama kita yang jualan terus. Nah Kak, kan tadi ada Kakak bilang storytelling, review produk, terus nah storytelling tuh kan berarti kita harus cari konten kan. Konten Betul. apa sih? Gimana cara Kak Mega ngepost hari ini gue mau konten ini deh, atau besok gue mau konten apa? Konten apa? Cara milih kontennya tuh gimana supaya audiens Kakak tetap stay dan seneng dan bahkan komen, bahkan nge-save atau nge-share. Oke. Jadi pertama sih ya, sebelum kita menentukan kita mau jadi content creator nih, kita tentuin dulu kita mau jadi content creator apa. Jadi biar fokus, misalnya sukanya masak-masak, ya udah fokus di masak. Atau sukanya review skincare, pokoknya update semuanya tentang skincare dan sekalian jualan skincare, ya udah skincare. Atau kalau dia suka nyanyi, ya udah dia fokus aja di musik gitu ya, konten yang dia bikin. Nah, biar kita tuh apa ya, punya punya followers yang sesuai gitu ya, dia minatnya sesuai sama yang kita share gitu. Kadang kita tuh suka bikin kontennya tuh terserah aja ya, misalnya hari ini tentang ini, bahkan dalam sehari ada beberapa konten yang benar-benar beda banget ya, bukan cuma keseharian, maksudnya beda banget sampai kita nggak spesifik, dan orang pun kayak kalau spesifik dia akan ingat skincare itu ingat Mega gitu, atau ingat penyanyi dia akan ingat siapa gitu, atau dia kalau ingat resep masakan dia akan ingat siapa dan akan langsung nge-view gitu. Jadi kalau bisa itu pertama yang harus lakuin, kita tentuin dulu kita mau bikin kita mau jadi content creator tentang apa gitu ya. Atau kalau misalnya mau jualan hijab, ya udah fokus ke review hijab, terus tips-tips, kasih tips-tips gitu. Jadi apa ya, 3 hal yang harus dimiliki itu di konten kita, harus ada sisi interaktifnya, terus ada sisi edukatifnya, dan juga entertaining gitu. Jadi ada 3 yang harus ada di konten. Terus gimana sih cara aku nyari kontennya ya? Tadi seperti kakak tanyain, itu tiap hari aku browsing media sosial, ngeliatin TV, Reels, ngeliatin TikTok. Jadi cari tahu nih apa yang lagi in saat ini gitu. Kayak ketika ngeliat TikTok, Squid Game lagi ini banget nih, hype banget ya, itu aku langsung nonton
langsung nonton biar biar kita tuh bisa relate sama perkembangan saat ini tuh lagi apa gitu. Jadi kitanya tuh juga harus update update tentang sekarang nih apa nih yang lagi hype gitu. Jadi setiap hari itu aku ngebukain media sosial sebenarnya bukan nggak ada gunanya ya, tapi karena biar bisa tahu nih, oh ini nih lagi hype nih, itu yang harus dilakuin. Karena emang sekarang algoritmanya kayak TikTok dan juga Reels di Instagram itu kayak lagu-lagu yang lagi hype, kalau bisa kita pakai lagu itu gitu. Jadi biar orang Oh, kesempatan orang buat ngeliat juga lebih besar. Jadi yang aku lakuin sih memang setiap hari itu browsing, lihat-lihat apa nih yang lagi update kayak gitu. nah, kalau boleh aku rangkum yang barusan kakak jelasin, berarti kita harus fokus atau spesifik, jangan gonta-ganti. Nanti yang nge-follow kita ya yang suka. Misalnya kita udah keburu nge-post tentang masak-masakan. Yang nge-follow kita ya yang suka emang lihat reels masak-masakan atau video masak-masakan. Begitu kita nge-postnya acak kadut, nanti ya nggak buat apa lagi dia nge-follow kita ya kan. Hmm. Kalau Kamega kan skincare, ingat Kamega. Oh iya teman-teman, Kamega itu adalah brand ambassador Jafra se-Asia loh. Bayangin. Siapa sih yang nggak mau jadi kayak Kamega, bener-bener ngasilin cuan dari sosmednya. Nah, terus tadi Kamega bilang harus ada 3 pilar yang utama ya di sosmed kita. Interaktif, jadi konten yang membangun interaksi antara kita dan audiens. Terus edukatif, dan tapi tetap ada yang menghiburnya juga ya, mungkin yang lucu-lucu atau gimana. Nah, Kak, terus oh iya, sama terakhir kalau mau ngepost video pakai yang lagunya hype ya. Karena tadi Kak udah bilang kalau di Instagram orang bisa nyari lagu, terus kalau lagu itu rame, jadi kemungkinan video kita dilihat orang eh, tinggi juga. Nah, terus Kak, kan kalau aku lihat kakak banyak bikin video pakai Kameganya ya, kayak tentang ini, tentang itu ya. Mungkin itu juga yang orang jadi seneng karena lebih, gue kayak ngobrol langsung nih sama Kamega. Tapi kemarin tuh ada yang curhat di DM-nya Bashira. Kayak, ini gimana nih mau pakai sosmed, tapi ya aku sendiri nggak mau muncul. Aku nggak ngerasa nggak percaya diri sama diri aku, sama badan aku, sama muka aku, atau ya intinya mereka terus jadinya kebingungan mau ngepost apa, ujung-ujungnya minder, jadi kayak udah ngepost produk terus aja deh atau apa. Nah, ada tips nggak Kak Mega buat mengatasi yang kayak gitu-gitu, berani mulainya gimana kan, padahal Kak Mega aja dulunya introvert. Oke, jadi sebenarnya hampir sama juga ya sama beberapa tim aku juga yang di Jafra gitu, banyak yang curhat juga. Malu nih aku tampilin wajah aku kan belum mulus kayak gitu ya. Misalnya dia lagi pakai skincare Jafra terus udah berprogres tapi dia ngerasa belum pede gitu. Terus gimana dong? Jadi sebenarnya memang uh, kalau kita mau mendapatkan perubahan gitu, kita mau ngerubah apapun itu deh, ekonominya kita, hidupnya kita, pasti nggak ada yang mudah gitu ya, harus keluar dari zona nyamannya kita. Iya dong, kan kita pengen sesuatu, pengen punya duit, pengen ngasilin duit dari sosmed, nggak mungkin itu harus ngikutin maunya kita, nggak mau gimana caranya orang yang mau ini dapet duit kayak gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus kita yang beradaptasi, dan sebenarnya itu ada proses yang dilaluin, nggak harus tiba-tiba yang tadinya nggak berani munculin muka tiba-tiba langsung harus, nggak juga. Yang tadi aku sempat bilang pelan-pelan aja, mulai dari misalnya review produk nih, belum berani munculin muka, ya udah si produknya di videoin, kasih tahu ingredientsnya, nih manfaatnya, terus nanti setelah itu misalnya video setelah itu diposting testimoninya kita sendiri, atau kalau masih mau testimoninya temennya kita gitu, atau kalau misalnya dia jual produk hijab gitu ya, ya misalnya dia mau nih pakai, ya udah, tapi sebelum dia posting katalog berjalan, kalau aku bilangnya katalog berjalan ya, dia kasih tahu dulu bahannya gitu, kayak ini bahannya adem banget loh, kan dia pegang ya pasti kan, ini bahannya enak banget loh, bukan yang tipis-tipis kayak gitu, kan ada suara kita, at least itu ada personal touch-nya gitu. Jadi kalau misalnya katalog berjalan kayak cuma foto-foto produk, semua orang bisa lakuin itu, dan customer kan milih ya, sama siapa sih saya mau belinya, sama siapa yang lebih meyakinkan nih, ada sosoknya, at least ada suaranya. Gimana Kak? Kenapa harus sama kita gitu ya? Benar, karena kan banyak, saingan kita banyak, kalau kita nggak mau berubah ya duit kita, rezeki kita di patok ayam diambil orang lain gitu. Jadi ya benar-benar kitanya dulu mau berubah pelan-pelan gitu, tahu tujuan kita apa, dan apa sih,
nggak ada yang nggak bisa sih, apalagi yang perubahan yang kita lakukan kok arah positif kan ya. Maksudnya bukan merubah kita menjadi seseorang yang nggak bagus, tapi kan sebenarnya percaya diri itu adalah keharusan gitu. Masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Kalau kita aja nggak percaya, gimana orang mau percaya sama kita ya kan? Nah, Kak Mega, ada success story nggak orang yang tadinya minder atau malu-malu sampai akhirnya bisa kayak Kak Mega pakai sosmednya buat ngasilin pendapatan? Oke, sebenarnya ada banyak ya. Aku punya beberapa tim yang kayak gitu. Awalnya minder, terus malu munculin wajahnya, padahal cantik gitu. Ada Banyak di yang kayak gitu. Terus ada yang memang curhat nih, Un sebenarnya kan aku dipanggil Uni ya. Un, aku tuh dulu waktu sekolah suka dibully kayak gitu. Ternyata kan emang ada sesuatu ya di balik seseorang itu, kenapa kok akhirnya mungkin insecure atau nggak percaya diri. Tapi aku bilang kalau misalnya kita tetap berada di situasi yang kayak begitu, tetap insecure, ya kita nggak akan jadi orang yang lebih bahagia lagi gitu. Jadi pelan-pelan kita harus belajar, itu juga demi kebaikan diri kita gitu. Apalagi kalau kita mau berbisnis gitu, siapa yang mau berbisnis sama orang yang nggak percaya diri? Jadi pelan-pelan sih. Dan aku punya salah satu tim juga yang dia, ini aku ceritain satu, dia itu pas join Jafra 4 bulan sejak hamil, dia tuh nggak main sosmed, bener-bener nggak nggak buka sosmed sama sekali, bahkan untuk ngeliatin orang juga nggak buka gitu. Terus akhirnya join Jafra, terus dia bilang, aku harus mulai dari mana gitu. Sementara aku aja tuh nggak pernah buka. Terus aku bilang, udah buka sosmednya, cerita dulu pakai tulisan apa adanya, dengan kata-kata yang apa adanya aja. Terus akhirnya dia bilang, halo teman-teman, apa kabar nih gitu, ceritain apa kondisinya 4 bulan ini kamu nggak main sosmed gitu, dan ceritain kenapa sekarang kamu pengen main sosmed lagi. Jadi nggak usah langsung jualan gitu. Jadi ketika akhirnya dia mau mulai buka sosmed lagi, dimulai dengan dia cerita dulu nih latar belakang kenapa dia kemarin nggak sosmedan. Atau nih untuk teman-teman yang emang dari awal tuh nggak pernah interaksi di sosmed gitu, dan ngerasa kayak ini gue kayaknya main sosmed tuh nggak ngena gitu. Jadi memang sosmed itu ada orang yang bener-bener masuk ke dalamnya gitu ya, dia bener-bener interaktif sama follow sama teman-temannya. Ada yang main sosmed tuh ya udah, orang mau posting apa kita cuek, kita juga posting apa orang juga cuek gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak ada dan tiada. Nah, jadi gimana caranya kita tuh bener-bener orang ngerasa kita tuh ada beneran gitu, dan serasa ngobrol gitu. Akhirnya dia mulai dari tulisan itu, cerita, bikin polling juga ya, jadi kan ada sisi interaktifnya, bikin polling, tanya jawab, dan akhirnya dia tahu nih mana yang apa namanya, yang respon postingan dia. Akhirnya dia oke. Mulai ada beberapa followers yang responsif, akhirnya menimbulkan kepercayaan dirinya dia. Akhirnya sekarang nih bikin sosmed itu udah keren banget, udah interaktif banget, udah kece banget, udah percaya diri banget, bahkan lebih lebih bagus menurut aku ya daripada aku bikin, dan lebih lebih detail gitu. Jadi sebenarnya, dan aku makin yakin lagi kalau nggak ada yang nggak bisa gitu, semua orang tuh bisa gitu. Yang bikin nggak bisa itu karena nggak mau gitu, nggak mau mencoba gitu. Jadi banyak banget sih Boleh buktinya. buat inspirasi teman-teman di sini Iya. apa share nggak teman kakak gitu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa buat Kenapa? inspirasi teman-teman di sini. Boleh. Ada nggak ya di live ini, namanya Ismiara, cek aja sekarang, Instagramnya bagus banget. At Ismiara tulisannya at Ismiara, ada nggak nih e Ismiara? Hmm. ISMIARA ya. Kayaknya ya Ismiara, kayaknya benar. Siap Pak. Nanti kalau enggak boleh tulis di apa caption buat inspirasi teman-teman di sini tuh Kak Ismiara aja bisa bikin cuan juga dari sosmed. Padahal awalnya juga pemalu banget. Jadi teman-teman yang basicnya bahkan udah nggak pemalu bisa banget dong ya. Nah terus Kak, bikin konten-konten itu kan juga nggak mudah. Setelah kita tahu oh, mau bikin konten tentang apa nih, kita udah nyari-nyari inspirasi dan kita udah pakemin diri kita dan kita udah tahu mau ngomong apa yang interaktif, yang edukatif dan entertaining. Terus bikinnya gimana? Pada ngerasa kan biasanya cewek-cewek apalagi ibu-ibu, aduh bikinnya gimana? Susah nih, gue gaptek, gue apa. Nah, Kak Mega kan banyak banget tuh kontennya. Biasanya yang paling gampang, yang paling bisa langsung dikerjain tuh pakai apa? TikTok
pakai TikTok tuh paling TikTok. gampang. Iya, sebenarnya Reels juga hampir sama kan konsepnya sama TikTok. Jadi dia bisa pilih lagu, bahkan dia bisa pakai soundnya orang gitu ya. Tapi Hmm. ya boleh pilih di antara Reels sama TikTok. Kita tinggal pilih nih konsepnya kayak gimana. Kita udah lihat orang orang lakuin gitu ya. Kalau aku tuh suka gini, misalnya dia lagi hype nih lagu yang kayak gini, tapi aku sambung-sambungin sama Jafra ya karena bisnisku kan, maksudnya kayak misalnya di sini tuh trennya pertanyaan dan jawaban Q&A gitu yang kayak gini-gini gitu kan. Nah aku sambungin aja Oh, oke kalau gitu ya kan. Jadi aku sambungin aja oke ini pertanyaan tentang Jafra aja nih yang sering ditanyain. Jadi sebenarnya itu mudah banget, itu konten paling mudah, nggak perlu diedit, nggak perlu aplikasi lagi, cukup di TikTok tuh kan bisa tulis juga kan tulisannya kata-kata misalnya pertanyaannya apa, terus dia bisa edit durationnya, durasinya mau pas di detik keberapa sama detik keberapa. Jadi menurut aku sih paling mudah konten itu, konten bikin di TikTok, kita tentuin aja apa namanya, apa nih yang mau di dalamnya, misalnya kayak pertanyaan dan jawaban gitu. Ya udah, dan ini kayak gampang banget sih sebenarnya, kayak kemarin konten aku terakhir tentang bisnis, kenapa ibu rumah tangga harus berbisnis kayak gitu kan, terus aku tinggal tunjuk-tunjuk ini itu gampang banget gak sih, dan itu tuh nggak pakai efek-efek kayak gimana gimana, nggak harus jago editing gimana gimana kayak gitu. benar. Tapi walaupun kita nggak mau pakai adik kitanya, juga tetap oke ya pakai TikTok atau Reels. Boleh pakai banyak kok yang nggak nunjukin mukanya gitu tapi Karena pesannya pilih lagu. tersampaikan. Yang Benar. penting sih, yang penting itu pesannya tersampaikan, dan aku ngerasa di TikTok atau Reels yang penting itu adalah captionnya. Banyak kan yang suka dance gitu kan, misalnya yang lagi hype dance apa, tapi dia tuh ada caption, maksud dan tujuan dia itu apa. Kadang-kadang yang orang lihat itu captionnya. Jadi menurut aku sih penting banget sih. Hooknya, Jadi aja. tujuan video kita tuh buat apa? Gitu. Benar. Nah, kalau selain bikin video yang ada ceritanya atau video-video gitu, Kak, bikin konten lainnya bisa pakai apa ya selain TikTok sama Reels? Oke. Ini kalau banyak banget juga kayak teman-teman yang nanya di Instastory itu pakai apa sih? Aku tuh pakai aplikasi edit videonya tuh CapCut. Tulisannya CapCut tulisannya Capcut, Capcut CapCut. capcut oh. Terus InShot, InShot, itu pokoknya aplikasi yang gampang-gampang yang kita mama bisa pakai gitu ya, nggak perlu jadi pro dulu. Apa ya, InShot, CapCut, udah itu dua itu aja, cukup dua itu aja. Terus banyak juga nih kan konten nggak harus video ya, tapi memang pada saat ini tuh yang lagi banyak yang bisa nge-grab lebih banyak audiens itu memang video, karena memang Instagram kan juga udah kayak meng-announce kalau sekarang tuh Instagram nggak fokus sama foto gitu kan, udah kayak mengarah ke TikTok gitu ya, lebih akan nge-up video. Tapi kalau misalnya kita mau bikin story gitu kan, ada banyak yang aku suka posting juga tuh foto gitu ya, tapi misalnya kayak informasi apa, tips apa, nah itu tuh aku pakai Canva. Oh, Canva. Nah, pakai Hmm, Canva tuh juga gampang ya, Kak? iya kan dia udah ada template-nya, Oh, jadi tinggal kita ganti-ganti. Iya nah, benar. teman-teman, BTW aku mau ngomong sedikit nih. Jadi buat Canva ini, Mbak Tira mau ngadain webinar belajar Canva bareng gratis tanggal 1 Oktober jam 7 malam. Yang mau ikutan nanti DM aja ya, aku share link Zoom-nya gratis. Sorry Kak Wow, Mega, mau banget. ayo. Nanti boleh kasih masukan juga maunya belajar apa di Canva-nya biar kita lebih efektif belajarnya. Nah, terus Kak Mega, jadi berarti kan kita udah siap nih, teman-teman di sini harusnya udah pada siap juga ya buat ngikutin jejaknya Kak Mega. Jadi kalau boleh dirangkum, apa sih 3 yang harus dilakukan yang paling berimpact untuk memaksimalkan sosmed kakak untuk menghasilkan pendapatan? Aku tadi sebenarnya kan ada banyak ya poin-poinnya, tapi kalau aku rangkum jadi tiga, itu yang pertama tuh harus ada kemauan dan konsistensi. Kemauan tuh harus ada Oke, dulu ya. Tapi mindsetnya kemauan harus dan dibenahi dulu. konsistensi, iya kemauan dan konsistensi. Maksudnya konsistensi itu harus nggak posting hari ini, besok enggak, besok iya, Senin Kemis doang misalnya. Atau mending Senin Kemis kadang semut-mutnya aja.
gitu, kayak terserah mood deh, tergantung mood postingnya. Kalau lagi mood posting, kalau nggak mood enggak. Nah itu dia biasanya kendalanya ya. Terus yang kedua tadi yang isi dari konten itu sendiri. Dalam konten kita kalau ada kalau bisa ada sisi interaktif, edukatif, dan juga entertainingnya gitu. Jadi tiga-tiganya itu bikin orang stay pengen ngeliatin sosmednya kita gitu ya. Terus sama yang terakhir, selalu update sama kondisi sekarang. Apa nih yang lagi hype? Hometown Cha-Cha-Cha gitu tiap malam minggu gitu kan. Ntar yang relate pasti dia komen, iya aku juga suka kayak gitu. Benar, jadi gimana caranya bisa orang relate sama kita? Jangan sampai kita tuh kayak nggak tahu apa-apa. Ya nggak sih, kita pengen jadi content creator tapi semuanya kita ketinggalan. Orang yang lebih tahu dan kita tuh kayak, hah, ngapain gitu. Jadi kita tuh bener-bener detik.com ya. Benar. Nah, jadi kita tuh harus update terus nih, apa nih yang lagi hype. Kalau bisa kita tahu duluan, jadi ntar bisa relate tuh, bisa komen. Misalnya kita pengen jualan, tapi ya nggak selalu jualan. Misal lagi ada film bagus gitu, lagi ada drama bagus. Misalnya ibu mama kan suka Korea tuh ya, jadi kita infoin. Nanti ada aja yang komen, ini aku juga suka. Kan ada interaksi di situ. Gitu. Jadi nggak harus kita jualan kayak gitu. Nah, dari situ biasanya sih katanya ini aku dengar-dengar kalau IG kita banyak yang komen, banyak yang suka, banyak yang nge-save, itu tuh somehow sama Instagram algoritmanya jadi lebih bagus, jadi kita exploring bukan followernya kita loh. Betul. Jadi kita bisa menambah jaringan kita tanpa kita kenal sama orang itu dulu. Betul. Gitu kan ya, Kak? Bener Kak. Jadi sebenarnya gini, zaman saat ini ya, kondisi sekarang untuk usaha kayak kita ya, pengusaha yang masih mikro gitu, maksudnya yang nggak gimana banget, kita nggak perlu endorse deh, nggak perlu endorse dulu. Ya kalau mau endorse silahkan, tapi kan biaya lagi ya. Jadi kita bisa jadi content creator buat brand kita sendiri dulu gitu. Karena yang bisa ngeliat itu tuh banyak gitu ya, apalagi sekarang Reels itu aku kan followers cuma 25.000 ya, tapi ada yang view video itu tuh sampai hampir 100.000. Artinya kan bukan cuma followers aku doang yang ngeliat, itu bisa, dan banyak yang komen juga bukan followers aku gitu. Di bisnis aku juga kepake banget, banyak yang join sama aku, join Jafra, itu tuh bukan followers. Bukan, iya dia lihat dari Reels katanya. Makanya aku makin semangat gitu, makanya teman-teman semangat gitu. Jadi nggak jangan bilang aduh teman aku dikit, followers aku dikit, ya makanya tambahin. Gimana cara tambahin? Ya bikin konten. Bener. Siap. Kalau gitu ada yang mau tanya jawab nggak? Boleh ya kita tanya jawab sebentar ya, Kak Mega. Silakan. Teman-teman mungkin mau tanya nggak? Nanti yang pertanyaannya paling bagus dikasih hadiah produknya Bashira. Aduh bagus banget loh produknya Bashira. Ini serius ya, nggak lebay. Itu mau kenanya aku pakai sampai sekarang tiap hari. Enak banget bahannya. Terima kasih Uni. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya atau kita lanjut? Ada yang nanya nih Kak. Namanya Kak Tina. Kak Mega punya tips nggak agar kita tetap konsisten dengan tema produk kita tanpa terpengaruh dengan perkembangan atau produk lain, namun tetap mengikuti apa yang sedang hype? Intinya menjaga keautentikan produk kita. Oke. Jadi gimana caranya kita konsisten sama produk kita tanpa terpengaruh dengan perkembangan produk lain? Maksudnya nggak promoin produk lain. Itu sih pilihan ya. Kalau aku sih, walaupun misalnya yang lagi, dulu nih, aku jujur, dulu aku pernah palu gada. Sebelum waktu masih muda banget lah gitu ya. Waktu emang butuh duit kan kondisinya. Jadi apapun aku jual. Kadang jual baju, kadang jual tas, kadang jual lampu tidur, kadang jual obat diet. Apapun yang ngasilin duit. Dan sebenarnya nggak ada yang salah sama palu gada. Ya silakan aja, tapi kita tuh nggak akan diingat gitu, kita tuh pasti nggak akan kalau misalnya gini, kita tuh udah spesifik nih sama dagangan kita jual seblak, begitu dia ingat seblak itu pasti kita yang akan dikontak. Dan menurut aku itu lebih menguntungkan sih kalau misalnya kita spesifik sama produk kita. Nah tapi akhirnya setelah aku lakuin palu gada, aku nggak kaya juga gitu. Aku merasa kayak
tetap nyicil juga segala macem gitu. Dan karena emang aku nggak spesifik, coba kita lihat orang yang spesifik, dia jual apa namanya, jual apa nih misalnya kayak banyak deh, jadi dia spesifik sama satu, bahkan ya orang yang pemasok telur aja, dia ada apa namanya, temen aku tuh orang tuanya, mertuanya itu pemasok telur ayam, tapi kaya banget karena dia spesifik sama si telur ayam gitu. Dia nggak tergoda tuh sama jualan parfum, jualan segala macam, dia spesifik. Ada yang jualan buah, dia jual buah aja terus. Jadi spesifik, orang kayak inget buah, inget dia. Nah jadi kalau aku pas udah ketemu sama bisnis aku yang terakhir ini, aku mau komitmen kalau aku mau dikenal orang sebagai ya Jafra aja. Jadi walaupun dalam hati aku tuh kadang-kadang ada produk yang misalnya lagi naik nih, aku pengen jual juga, tapi aku tahan aja karena akan mengacaukan branding yang udah aku bangun lama, kan sayang gitu. Jadi aku branding konsisten aja. Gimana Kak? konsistensi itu sebenarnya salah satu cara buat branding ya. Betul, karena kan branding itu kita ngebangunnya tuh nggak cuma semalam. Kita posting sekali, orang belum nempel nih. Kan butuh waktu, butuh komitmen. Nanti ketika kita udah, misalnya udah posting nih lama, posting terus-terusan, tiba-tiba kita ganti yang lain, kan itu kayak apa yang udah kita bangun tuh rusak lagi, sayang. Jadi gitu. Nah, Kamega, coba bacain pertanyaan kedua boleh ya? Boleh. Dari @akritnat, bagusnya post konten sesering apa ya Kak? Terus bagusan post story, feed atau reels? Oke, kalau di story ya jangan satu tiap hari, jangan satu doang tiap hari lah. Biasanya ya tergantung sebenarnya story. Tapi aku nggak bilang harus titik-titik kayak Aukarin, Nanya Geraldine gitu, ya nggak harus lah. Tapi at least kita tuh ada aja gitu, pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Kalau aku gitu. Terus kalau antara feed sama reels, aku prefer reels sekarang gitu, karena reels aku tuh selalu lebih ramai dibanding video biasa, ataupun misalnya video yang lebih panjang, apa sih namanya video yang lebih panjang itu, IGTV ya? IGTV ya, itu lebih tetap si reels ini lebih banyak audiens gitu loh yang ngelihat. Jadi aku lebih prefer si reels. Terus posting reelsnya aku lagi berusaha sehari sekali, lagi berusaha konsisten gitu, walaupun kemarin bolong sih sehari karena ada kesibukan dan kayak gimana ya, hari ini harus 2 atau gimana ya gitu. Jadi gitu, kalau misalnya gimana, Atau ada tipsnya nggak? Kita nabung dulu nih konten buat seminggu ke depan. Jadi nanti boleh tinggal aja, posting-posting. boleh. Atau kalau mau bikin yang lebih enak tuh bikin jadwal, kita jadwal dari akhir. Aku kebetulan sih sempat waktu itu bikin jadwal lebih enak, jadi aku tahu temanya apa, tiap harinya mau bikin apa. Sekarang aku lagi miss nih, lagi kayak oke deh, aku lihat aja nih tiap hari yang lagi trending apa. Tapi memang butuh effort juga, jadi sebenarnya lebih enak tuh kalau dijadwalin, kayak udah tahu nih tanggal segini mau posting tentang ini, misalnya tanggal 10 mau posting tentang apa namanya, packing paket kiriman kita, karena kan orang tuh pengen nggak cuman kelihatannya kita jualan mulu, proses kita packingnya, terus proses kita misalnya bikin barang kita, terus proses kita ngirim barang, testimoni dari orang, kan semua tuh harus ganti-ganti biar postingan kita tuh nggak boring kayak gitu. Nah, ini ada yang nanya, gimana sih ciptain mood bagus saat mau buat konten yang semenarik mungkin? Mungkin tadi juga bisa ya, Kak. Jadi pas kita moodnya bagus, kita bikin aja, di postnya ya besok-besok gitu juga nggak apa-apa. Tapi pas kita moodnya bagus, mungkin kita langsung bikin berapa konten, atau gimana kalau tipsnya? Benar, bisa. Sebenarnya sih kalau misalnya konten makeup gitu aja tuh bisa satu kali bikin tuh bisa tiga tema kan, misalnya kayak transisi gitu, bisa aja sih kalau lagi mood bikin lebih dari satu. Tapi kalau aku sih kadang nih aku nggak mood, tapi aku kan suka makeup juga kan, suka makeup, kadang-kadang setelah makeup tuh aku moodnya bisa naik lagi gitu. Jadi tergantung sih apa yang bisa naikin mood kita gitu. Kalau aku gitu, misalnya lagi nggak mood, udah deh
siap-siap aja deh rapi-rapi, ntar tiba-tiba bisa mood gitu. Atau kalau tadi yang seperti Kak Destil bilang, ya nabung aja dulu bikin kontennya, jadi besok-besok tuh tinggal diposting aja, lebih enak. Jadi kita cari tahu dulu ya, apa sih yang nyenengin kita, makan enak, atau main make-up-make-upan, atau apa. Coba dikerjain aja, berarti kita identifikasi dulu kita senengnya tuh apa. Nah, terus, Kak, ini nggak apa-apa nggak yang nanya jadi banyak nih? Boleh, boleh. Atau Kak Mega pilih aja, nanti Kak Mega capek kalau jawab semuanya. Boleh aja kok. Ya. Yang mana? Saya belajar pede untuk konten udah kejawab ya. Sorry. Ini ya nggak gitu kelihatan pertanyaannya buram. Bentar ya. Kita jawab satu lagi nih. Nih Kak, gimana caranya ngebangun PD buat bikin reels? Gimana? Dimulai dari seperti apa dulu ya Kak? Terus bagusnya kita upload konten untuk produk kita di TikTok berapa kali seminggu? Tadi kan udah kejawab ya, kalau bisa setiap hari ya, kalau ngepost konten baik di TikTok maupun di Instagram ya Kak. Nah ya udah, boleh nih kita jawab pertanyaan yang ini. Ada yang nanya ini juga Kak Mega, cara kolaborasi atau membangun engagement dengan influencer supaya berdampak baik ke kedua belah pihak gimana? Boleh tuh dijawab. Uh, kan sekarang tuh memang influencer tuh nggak ada Kan yang malah biasanya ya, jujur aja aku tuh bayar influencer, nggak terjadi penjualan sama sekali Kak. gitu. Gimana ya supaya apa kita salah milih atau kita salah perjanjian atau apa nih Kak? Oke, jadi sebenarnya yang tadi aku juga sempat bilang, kalau misalnya influencer atau endorsement itu memang tidak menjamin penjualan kan ya. Itu juga kita nggak bisa asal endorse. Harus lihat dulu nih, sesuai nggak produk kita tuh sama audiensnya dia, followersnya dia. Misalnya followersnya selebgram itu tuh, misalnya kita jual hijab, tapi si jual hijab yang kualitasnya grade-nya misalnya grade AB gitu ya, tapi ternyata si audiensnya selebgram tadi itu kelasnya CD gitu ya, atau masih ABG banget gitu ya, hijab kan masih ABG banget, jadi kelas yang produk kita tuh nggak kena gitu, nggak kemakan sama si followersnya si selebgram itu. Makanya kudu perhatiannya tuh evaluasinya tuh nggak cuman sekilas doang gitu, kayak lihat nih, oh dia apa namanya, audiensnya paling suka kalau dia review tentang apa gitu. Kalau misalnya cocok nih, dia suka review tentang, misalnya aku ya Jafra ya, dia suka review tentang skincare, dia suka pakai makeup, suka review makeup. Terus kita lihat juga dia review makeupnya yang kelasnya mana gitu ya, harganya kisaran berapa gitu. Akhirnya banyak kita lihat komennya juga di feedsnya, banyak yang nanya produk dia atau dia pakai apa nih Kak, berarti dia udah cukup menginfluence kan. Terus produk-produk yang dia share tuh setipe gitu ya, dari segi harga dan kualitas sama produk kita, nah itu bisa kita endorse. Tapi kan biasanya aku tuh udah nanya-nanya sih ya, maksudnya itu butuh modal loh, maksudnya apalagi itu dulu aku lakuin kan sebelum di Jafra seperti sekarang ya, maksudnya masih awal-awal banget. Jadi aku tuh dulu tuh agak apa ya, endorse itu menurut aku tuh lumayan effort gitu, karena kan aku juga bukan yang modal besar gitu teman-teman. Jadi dulu sempat beberapa kali nyoba DM-in selebgram itu satu-satu ya, aku nggak kenal sama sekali, dan ada yang ngebales, ada yang ngasih record mahal, ada yang dulu tuh aku nyari yang mau dikirimin produk doang gitu kan, namanya juga belum modal ya. Ada sih, ada yang mau nge-review gitu, terus ada penjualan juga, ada yang mau nge-review tapi hasilnya juga nggak ada. Memang itu trial and error, nggak ada fixnya ketika kita endorse pasti laku, itu nggak ada. Jadi daripada, ini aku bukan bilang nggak usah endorse, tapi terserah aja. Tapi daripada kita kecewa gitu ya, udah ngeluarin duit, mendingan kita coba di diri kita dulu. Kalau misalnya mau memang udah ada budgetnya tadi ya, budgetnya udah ada nih buat endorse, jadi kita harus tahu dulu detailnya, audiensnya dia, followersnya dia sesuai nggak nih sama target market produknya kita gitu. Kalau udah sesuai, nanti ya bolehlah dicoba kayak gitu. Karena kadang-kadang itu kita nggak merhatiin ke sana, kita lihat followersnya banyak gitu, padahal followersnya belum bisa beli ya.
maksudnya tidak ngejudge, tapi kan kita juga nggak tahu. Udah gitu ternyata misalnya aku jual Jafra gitu ya, terus aku nge-endorse Jafra, ternyata followersnya dia tuh audiensnya masih ABG banget gitu. Misalnya bagi mereka krim blush on Jafra tuh mahal banget nih, padahal kan kalau untuk yang apa namanya yang dipakai makeup artist juga kualitasnya oke. Kalau misalnya yang tahu kelas B A gitu itu wah murah banget, tapi kalau salah target itu bisa jadinya zong. Jadi emang perlu dicari tahu dulu. Nah, makasih tipsnya Kak. Kita jawab satu pertanyaan lagi ya. Sama yang terakhir Kakak bahas nih, ada yang nanya, Kak, kalau aku boleh tanya, target marketnya Kak Mega buat di Jafra itu tuh gimana? Terus abis itu ada yang nanya, lebih baik bikin konten yang tertarget, misal untuk ibu-ibu terus, atau untuk ke siapa aja. Mungkin dia baru mau cari market, atau dia dari awal langsung spesifik aja. Terus kalau di Kakak, Jafra tuh gimana target marketnya? Atau Kakak memperluas range umur, atau apanya? Oke, sebenarnya kalau di Jafra itu tuh nggak ada range umur sih. Kebetulan juga produknya ada yang bisa dipakai dari umur belasan, 15 tahun juga ada, terus juga dewasa sampai udah usia 50 60 juga ada produknya gitu. Jadi sebenarnya posting yang usia berapapun itu nggak masalah, tapi tergantung nih apa yang mau kita jual. Kalau di Jafra kan produknya yang banyak ya, produknya yang banyak. Tadi kan ketika kita ngendorse orang, kita harus pilih nih produk apa yang mau kita jual. Nah, untuk milihnya aja tuh harus sesuai nih sama si selebgramnya. Tapi kalau misalnya dari awal belum mau nentuin apa market, berarti kan dia belum nemu brand, belum nemu produknya dong ya mbaknya, berarti belum nemu produk yang mau dijual. Kalau menurut aku sih tentuin produknya dulu aja, mau jual apa dulu, iya kan? Karena kan harus Apa? benar, kalau kita udah tahu produknya, ntar kita akan tahu oh produk ini yang akan kena usia segini-segini gitu. Sebenarnya sih apa ya? Yang tertarik siapa aja gitu. Kecuali misalnya mau jual makanan. Kalau makanan sih ya semua orang bisa kena. Anak bisa tahu semuanya ya. Iya. Ya udah, kita tutup kali ya Kak ya. Ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, kita lanjut di kolom komentar ya. Boleh. Ya. Makasih banyak Kak Mega waktunya buat sore ini. Makasih teman-teman yang udah ikut sampai akhir. Oh iya, teman giveaway-nya aku umumin ya. Tadi ada Kak Kina, ada beberapa pertanyaannya Kak Kina yang tadi dijawab Kak Mega, terus ada Kak Astrid Nats, sama ada Kak Riza Nur yang nanyain tentang target market. Nanti pertanyaan lainnya kita lanjut di kolom komentar atau DM ke Bashira ya. Makasih semuanya. Kita pamit. Terima kasih Kak Mega buat waktunya. Thank you Bashira. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat sore. Sorry.